Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam program Cahaya Kasih YouTube channel GKJ Prambanan. Pada program hari ini kita akan membahas tentang hanya kepada Tuhan kita berbakti. Mari kita nikmati bersama dan pelajari bersama firman Tuhan. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali pada saat ini kita mau mempelajari firman Tuhan bersama. Telah hadir di sini bersama dengan saya, Bapak Pendeta Andono Pawoko. Gimana kabarnya, Pak? Baik-baik saja. Oke, ya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja yuk kita mulai acara Cahaya Kasih di saat ini, supaya kita bisa langsung bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pak Pendeta Andono Pawoko. Monggo Pak Andono, silakan. Ini mungkin ada satu kegelisahan Pak Andono di saat-saat seperti ini, di kondisi pandemi seperti ini ya Pak Andono ya, banyak kita merasa bahwa rasanya itu serba berbeda dengan yang biasa kita jalani selama ini. Yang biasanya kita bekerja mendapatkan rezeki lancar gitu kan. Di kondisi saat ini kok rasanya kok berat sekali gitu. Nah, ini ada satu kegelisahan tersendiri di hati kita bersama masing-masing. Bapak Ibu Saudara pasti juga merasakan ya, gimana sih caranya ya supaya kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan penyertaan dan kasih dari Tuhan. Gimana Pak Andono? Ini menarik ya pertanyaannya ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, jawaban yang sulit mungkin ya untuk kita semua ya. Bagaimana sih mendapatkan kesejahteraan dari dalam kehidupan kita ya, betul. Dalam versinya atau dalam kehendak Tuhan ya. Saudara-saudara, Mas Paul, kita semua, saya teringat tentang satu firman Tuhan pada waktu Tuhan Yesus dicobai ya. Saya mau bacakan saja dari Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk merenungkan hal ini ya Mas Paul ya. Iya, Jadi betul sekali. Rupanya malaikat-malaikat melayani Yesus ya, justru setelah pencobaan. Ini yang menarik ya. Dan yang menjadi kunci adalah ketidaknyaman yang dialami oleh Yesus dengan pencobaannya si iblis itu, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ada dua kunci ya, kita harus berbakti pada Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, ini menjadi kunci yang akhirnya menjadikan peristiwa berikutnya, malaikat-malaikat Tuhan melayani Tuhan Yesus ya. Jadi kalau diumpamakan pada sekarang ya, rupanya ini menjadi kunci berkat dari Tuhan juga ya, ketika kita berbakti pada Tuhan dan menyembah Tuhan ya, pasti Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya juga untuk membantu kita ya, menolong kita dalam kehidupan kita ya. Nah, ini memang kalau belajar dari kisah pencobaan di padang gurun ini, memang ada 3 pencobaan Mas Paul toh. Pencobaan pertama itu batu menjadi roti. Dan Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman ya dari Tuhan. Kemudian yang pencobaan kedua itu dibumbungkan bait Allah itu kan, ya, dan itu menjatuhkan diri gitu kan. Kalau tadi yang pertama firman Tuhan kan, orang hidup dari firman Tuhan. Tetapi ini menarik, si iblis memakai firman Tuhan juga. Ketika iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Berarti kan ada dalam Alkitab kan, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Jadi pencobaan kedua oleh si iblis ini memakai ayat Alkitab ya? Ayat Alkitab. Jadi ini memang cerdik banget toh. Si iblis ini memang keren ya pada titik ini ya. Dia
tadi pertama kali manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar. Nah, saya kan nganggo firman nih dipakai nih. Dibalik gitu Dibalik. ya. Wah, lagi nganggo firman Tuhan. Coba gue, gitu. Nganggo firman Tuhan loh sekarang gitu kan. Kalau kamu ini ada tertulis nih tentang kamu nih, dia akan menolong kamu nih, gitu kan. Dan dipakai oleh iblis ya, keren ya iblis ya. Luar biasa. Jadi siapa sih iblis ini? Pinter banget ya. Luar biasa. Nah, tapi menariknya jawaban dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan itu, tapi dia mengatakan ada pula tertulis, dijawab juga dengan firman Tuhan, yaitu jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jadi ini counter-counteran nih firman Tuhannya di counter tidu-tidunan ya. Firman Tuhan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan ya. Tuhan Yesus pakai juga firman Tuhan gitu ya Mas Paul ya. Jadi ini menarik ya, kalau kita memakai dua perumpamaan ini di atas, ini memang ada beberapa tradisi penafsiran sih. Kalau kita tafsirkan itu jawaban ketika pencobaan itu berdiri sendiri-sendiri pada tataran persoalan pencobaan, tapi menurut saya ini disimpulkan pada pencobaan yang ketiga tadi, ya, ketika iblis meminta Tuhan untuk menyembah dia, Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus diminta untuk menyembah iblis, Tuhan Yesus menjawab seperti bacaan yang kita baca tadi, enyahlah iblis, sebab ada tertulis juga pakai firman Tuhan juga bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya dia berbakti. Jadi kalau kita bisa simpulkan pencobaan di padang gurun ini berpusat pada bacaan kita ini. Artinya laku kita dalam menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan itu dalam dua laku utama. Lakunya adalah firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan seperti pencobaan pertama. Jadi kita harus hidup itu dengan melakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita tidak boleh kemudian mencobai Tuhan dengan firman-Nya. Itu memang menarik ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi kita memakai firman Tuhan, tapi kemudian kita juga tidak boleh mencobai Tuhan dengan firman Tuhan sendiri seperti yang dilakukan oleh iblis gitu ya. Jadi ini yang dua kunci ini ya, dari bakti kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan itu dikerjakan dengan mematuhi firman Tuhan dan tidak mencobai Tuhan. Nah, ini gimana sekarang? Nah, gitu. Nah, ini menariknya di sini, Pak Pendeta. Ini kadang kan kita merasa gini nih. Sebagai orang beriman ya, pastinya kan kita orang yang pegang firman Tuhan ya, dan pegang firman Tuhan pastinya kan ya. Jadi kita merasa bahwa Tuhan tuh akan selalu hadir untuk kita, akan selalu menolong kita gitu kan. Kalau kita sudah tadi berbakti pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita apapun kondisi kita gitu kan. Nah, begitupun di saat kondisi seperti ini, kadang kita merasa bahwa kondisi pandemi ini, ya wes Tuhan pasti akan memeliharaku, Tuhan pasti akan menjagaku gitu kan. Dia akan menyembuhkan segala penyakitku karena percaya dong, aku kan sudah berbakti pada Tuhan gitu kan. Gitu. Nah, contohnya misalnya kita pengen banget nih ke gereja nih, pengen banget ke gereja, yus tuh Tuhan kan menolong kita. Wah, aku tak gereja mau dibuka aja tau, kita beribadah bareng-bareng tau seperti biasanya. Wong ya Tuhan pasti menolong kita gitu kan ya. Itu pikiran kita kan pasti seperti itu. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Begitu ya Pak Ndono. Nah, itu sebagai bentuk mencobai Tuhan atau memang ya kan aku orang beriman, percaya. Jadi ya aku mengimani Tuhan pasti akan menolongku. Nah, itu bentuk aku beriman atau aku mencobai Tuhan. Nah, itu menarik ya. Itu bisa iya, bisa tidak soalnya. Jadi memang saya juga kadang-kadang dengar itu, koyo wong ra percaya wae ngibadah ya mesti diberkahi Gusti gitu kan. Karena kan banyak orang yang seperti kemarin itu. Saudara kita juga menyembah Tuhan dan kena Covid juga ya akhirnya. Jadi itu juga ibadah pada Tuhan mereka dalam versi mereka dan akhirnya yang kena Covid banyak dan menjadi sumber masalah sampai sekarang nggak selesai. Ya toh. Jadi saudara-saudara ini juga menarik ya. Itu mencobai Tuhan atau laku iman. Laku iman atau bentuk iman kita gitu kan. Itu kan jadi sulit saya menjawabnya nih Mas Paul nih. Ya toh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
saya rasa sebenarnya hati nurani kita sudah tahu kok, mana yang iki mengerjakan firman Tuhan atau bentuk egoisitas religiusitas kita. Jadi hasrat religiusitas kita. Nah, ini masalah sepanjang umur agama sih sebenarnya ya. Jadi sepanjang sejarah kehidupan orang bertuhan itu selalu terjatuh pada titik ini. Dia ingin melakukan apa yang dia percaya sebagai perintah Tuhan, tetapi justru dia memakai apa yang dianggap mematuhi perintah Tuhan itu menjadi laku yang Tuhan tidak kehendaki. Dan itu sebenarnya terjadi pada orang-orang Israel pada zaman dahulu yang yang mencoba memuji Tuhan dengan kesucian, tapi akhirnya mereka terjatuh pada penghakiman kepada orang lain contohnya, atau juga pada zaman sekarang ya dengan harapan aku ning gereja karena aku percaya mesti Tuhan akan menyingkirkan semua sakit penyakit karena dalam Yesus Kristus ada kesembuhan gitu ya. Ya itu ya hati-hati itu ya, jangan-jangan kita kayak itu tadi ketika iblis menyuruh Tuhan dengan dengan firman-Nya menjatuhkan dari bumbungan bait Allah ya, itu kan terjun bebas kan ya. Sama juga ketika kita pada musim pandemi ini ya, aku percaya Tuhan ya rasa nganggo masker ning ndi-ndi ya percaya, itu sama-sama masuk dalam menjatuhkan diri dalam malapetaka yang tidak perlu ya. Padahal kita sudah tahu virus ada yang meninggal, ada yang sakit, kita punya referensi banyak, kita punya dokter-dokter banyak, ada juga yang menjadi relawan, si Tika ya di Jakarta, Pak Yanu, Pak Efraim, si Enggi dan sebagainya. Covid ada dan dokter Klaten baru saja meninggal, perawat di Jogonalan 7 kena, masih ada yang nggak percaya dan sebagainya ya. Jadi ini juga artinya kita tetap harus memakai kemurnian hati nurani kita, jangan-jangan hanya emosional kita saja. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita harus membedakan nih antara setan atau malaikat gitu juga masalah ya. Nah, itu juga yang sebenarnya mau saya tanyakan tadi. Tentang sebetulnya kan kita tadi kan harus menyembah, hanya berbakti kepada Tuhan nih. Sebetulnya selama ini itu kan dari cerita tadi, dari kisah Alkitab tadi, malaikat itu si iblis itu tadi sungguh luar biasa hebatnya ya. Tuhan Yesus saja dicobai seperti itu. Nah, kadang kita berpikir nih, kita emang menyembah Tuhan ya, perasaan kita menyembah Tuhan, tapi apakah benar ya yang kita sembah itu apakah Tuhan Yesus, Tuhan, atau si iblis tadi itu? Apalagi yang memakai firman Tuhan itu si iblis loh. Malaikatnya nggak pakai firman Tuhan. Nah, betul. Jadi ini juga menarik saudara-saudara. Ini ngomong karo Paul mesti ngomongnya mistik-mistik ini gitu, turu angel ya. Senapope Pak Bambang mesti seneng banget ya. Pak Bambang bantu. Jangan lupa subscribe saudara. Saudara Pak Bambang itu. Karena Pak Bambang gayeng lagi nih. Jadi ini menarik, ini masalah yang sensitif dan penting ya. Ingat dalam bacaan ini iblis memakai firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus loh. Dan malaikat Tuhan itu diam, nggak ada malaikat memakai firman Tuhan untuk menolong Yesus, enggak loh. Ya. Kalau kita dilihat, dan di sini dalam pembukaan Matius juga kita perlu perhatikan bahwa yang mengakui Yesus anak Allah, anak Tuhan itu si iblis itu yang tadi itu kan ya. Nanti kalau Bapak baca Allah, kalau kamu anak Allah itu iblis loh, yang mengatakan Yesus anak Allah itu iblis loh. Jadi ini juga menarik ya. Jadi sebenarnya iblis mengetahui siapa Yesus yang adalah anak Allah. Nanti dalam bacaan kitab suci yang mengetahui Yesus anak Allah itu tentara orang kafir nanti pada waktu Yesus dibunuh di kayu salib. Itu Matius itu memang polemiknya asik itu kalau baca Matius. Nah, kembali ke laptop tadi. Apakah kita sekarang sedang menyembah Tuhan atau jangan-jangan kita sedang menyembah iblis ya? Itu. Nah, ini pusing nggak itu ya? Karena pakai firman Tuhan ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat sebuah ajaran kita yang sangat lama ya, ajaran gereja yang sangat lama, dan saya percaya kita tahu tentang adanya malaikat-malaikat yang memberontak Tuhan, yang kemudian jadi lawannya Tuhan, iblis itu, dan malaikat-malaikat yang pro Tuhan gitu ya.
Kisahnya kan gitu dulu. Kemudian baru diciptakan manusia, ngono kan? Karena malaikat sudah ada sebelum manusia. Kalau gitu dilihat kan. dari kisah kejadian, gitu ya. betul. Pakai tradisi yang lama seperti itu. Nah, sekarang kita belajar dari situ bahwa ciri khasnya adalah kalau orang atau ajaran itu tidak menyembah Tuhan dan hanya mengagungkan tokoh atau orang tertentu atau ingin dianggap sebagai Tuhan, yaitu jelas bolone iblis. Jadi iblis itu ciri khasnya adalah dia ingin disembah. Oh, oke. Ya, itu yang Ya. ciri-ciri pokoknya. Kalau kita mau melihat kebenaran siapa toh yang kita sembah gitu ya. Kalau nafsunya itu dia ingin disembah sama seperti Tuhan, dia jelas itu energinya si iblis ya. Maka dulu simbah-simbah kita atau pendahulu kita mengatakan dalam ketika memahami versi ini dengan dangkal para sending ya, ketika melihat eyang-eyang kita itu pakai sesaji dan sebagainya, loh, kamu menyembah iblis nih karena mendewa-dewa atau menuhan-nuhankan Dewi Sri atau apa gitu tanpa belajar konteks ya. Padahal kalau belajar konteks ketika wong Jawa kuwi Melakukan ritual wiwit dan gitu sebagainya ya. itu ngoko bahasane, bukan kromo, artinya itu konco gitu, artinya teman, rekan, podo makhluk tanpa meninggalkan Tuhan sebenarnya. Jadi sakjane wong Jawa tetap menyembah Tuhan, tetapi temannya itu, sahabatnya itu, rewangnya itu bukan hanya manusia sing ketok gitu ya. Itu ya rodok beda ya. Sebenarnya dia nggak menyembah Tuhan tapi njaluk tulung koncone ya kaya Paul njaluk tulung aku, aku njaluk tulung Paul, sepatuku rusak. Itu sakjane gitu. Itu nggak gitu ya. itu nggak menyembah Tuhan gitu loh. Kalau menyembah Tuhan, ingkang sinuwun gitu ya. Paduka ingkang akarya dumadi. Itu saya sudah menyembah setan, saya sudah menyembah iblis. Jadi ini ciri khas yang patut kita pikirkan. Nah, bagaimana kita juga bisa menuhankan uang kan? Kita bisa memprioritaskan uang di atas segalanya, memprioritaskan pekerjaan, karir di atas segalanya. Yaitu sebenarnya sudah menyembah Iblis juga ya, mamon ya. Ya, mamon. Jadi tidak menempatkan Tuhan sebagai sentral dari penyembahan kita. Atau kita beribadah, kita memprioritaskan pertemuan fisik yang ramai biar kita kelihatan bahwa kita itu ke gereja gitu ya. Daripada menyembah Tuhan kan. Jadi dengan melakukan ketidakpedulian kepada orang lain. Nah, saya rasa itu tidak sama dengan kehendak Tuhan toh. Kehendak Tuhan kan membawa keselamatan, membawa kehidupan. Jadi kalau nekat ke gereja tetapi akhirnya wong doloro, nah itu sebenarnya kamu sedang menyembah siapa gitu kan. Itu jelas tidak sama dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena energinya Tuhan Yesus itu kan membawa kehidupan. Jadi saya rasa ini bisa menjadi indikasi-indikasi yang kita mudah tangkap ya. Apakah laku-laku saya ini sesuai dengan orang Kristen kan senang jalan kebenaran dan hidup itu. Nah, tekan bener rak, tekan urip rak. Mungkin bener, belum tentu bener. Kalau bener itu membawa kehidupan. Bener rak beribadah Bener toh? Bener ya, beribadah bener. Harus memang. Ya. Wudu beribadah yang gereja bener rak. Ya. Harus datang ke harus gereja. Tapi bener rak sekarang pada konteks ini. Oke. Enggak bener karena tidak membawa kehidupan. Ya. Jadi itu kurang lebih yang harus kita pahami. Kita sedang menyembah siapa. Oke. Sederhananya gitu ya. Dalam laku sehari-hari mungkin ya banyak yang menunggu ya. Iya. Oke. Ya benar juga sih seperti itu. Jadi semoga bisa dipahami ya. Semoga ya simpelnya sih seperti itu ya, saudara-saudara sekalian. Betul sekali yang disampaikan Pak Ando tadi, sungguh ya emang kita harus balik lagi nih, siapa sih yang kita sembah? Sebenarnya siapa, Tuhan atau apa yang jadi motivasi kita gitu. Itu membawa kepada kehidupan atau membawa kepada hal yang lain. Itu saudara-saudara. Ya. Dan
Bapak Ibu, ini mungkin catatan penting bagi kita semua, saya rasa juga bagi saya juga ya Mas Paul ya. Jadi ya memang hanya kepada Tuhan kita harus berbakti dan menyembah, kepada siapa lagi. Ya kalau tidak kepada Tuhan ya kita mau kemana, toh kita juga dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi bakti dan sembah kita pada Tuhan itu sesuatu yang semestinya hidup kita memang terarah ke sana, kecuali kalau memang pengen derek iblis mau ya mungkin gitu ya. Jadi memang pilihannya cuma sebenarnya kita nggak punya pilihan deh. Karena si iblis pun kemudian pergi meninggalkan Tuhan ketika dia disuruh menyembah Tuhan Allahmu, dia nggak mau. Jadi ini juga menjadi indikasi bagi kita. Kalau kita nggak mau menyembah Tuhan, kalau kita nggak mau menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan, kita itu siapa? Kita gitu itu pandere esomo sekarang sudah jelas kan. Betul. Jadi ini juga ya monggo ya, mungkin dalam peribadahan ibu bapak, bentuk bakti kita, penyembahan kita kepada Tuhan, silahkan kita tata sendiri apakah aku nderek sopo sebenarnya gitu. Baik Pak Pendeta Antono Pawoko, terima kasih sekali untuk firman yang disampaikan hari ini, untuk pemahaman-pemahaman baru yang mungkin memberikan pembaharuan bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema hari ini adalah hanya kepada Tuhan saja kita berbakti. Mari kita berdoa. Ya. Saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kepadamu-lah kami menyembah dan berbakti. Sertailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Demikian Bapak Ibu Saudara semua, firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Semoga kita bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe di bawah ini supaya Bapak Ibu semua tidak ketinggalan untuk video-video di episode selanjutnya. Terima kasih.